Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Malika Hirati akan menyampaikan sebuah tema dakwah, yakni urgensi istighfar dalam kehidupan. Arti kata istighfar sendiri itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah sebuah permohonan ampun kepada Allah. Kata istighfar itu juga bisa selalu diucapkan kaum muslim sebagai bagian dari doa atau zikir. Zikir istighfar adalah salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslim. Nah, zikir ini artinya mengingat atau menyebut asma-asma Allah. Nah, istighfar ini yakni zikir yang memohon ampun kepada Allah. Kata istighfar disebutkan melalui kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Meskipun hampir sama dengan pengucapannya, tetapi kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan dari kedua kalimat tersebut adalah adanya dari al-adim pada kalimat kedua, yaitu kata ladim ini adalah kata yang menunjukkan naat atau sifat dari Allah yang memiliki arti maha agung. Jika diartikan secara keseluruhan, kalimat astagfirullah ini memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah. Sedangkan kalimat astagfirullahaladzim itu memiliki arti tambahan, yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Nah, jadi Rasulullah itu mencontohkan umatnya untuk senantiasa membaca istighfar karena manusia dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan kapan saja. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Nah, ini artinya kita ini diusahakan, ya dianjurkan lah beristighfar dalam sehari itu 70 kali. Masya Allah. Manfaat dan keutamaan membaca istighfar ini tidak diragukan lagi banyaknya. Karena dengan banyak mengucapkan istighfar berarti seseorang ingat akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi sifat manusia bahwa ketenangan adalah hal yang sangat dibutuhkan apabila melakukan kesalahan, ya kan? Pada umumnya, manusia akan merasakan ketidaktenangan dalam hati dan jiwanya kan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan merasa tidak tenang, bukan? Ya kan? Nah, kita akan merasa tidak tenang dan kayak gelisah. Apa ini perbuatan kesalah, apa gimana gitu kan. Nah, dengan beristighfar insya Allah kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu dengan membaca istighfar maka jiwa dan raga seakan terbebas dari kesalahan yang menciptakan ketenangan dalam hati. Jadi kita ini apa nih yang dapat kita ambil, yaitu sering-sering beristighfar. Oke, saya mau cerita nih tentang ada sebuah kisah dari ulama besar di Indonesia, sebuah ulama besar yang tinggal di sebuah pulau Madura yang sangat terkenal akan kealimannya, kesalihannya, keajaiban-keajaibannya yang di luar nalar manusia, bukan? Nah, yakni yaitu Syahana Khalil Bangkalan. Jadi saat itu tuh Mbah Khalil Bangkalan ini kedatangan 3 tamu yang menghadapnya secara bersamaan. Karena heran, Mbah Khalil Bangkalan ini akhirnya mempertanyakan kepada ketiga tamu tersebut tentang maksud dan tujuannya. Yang pertama, dia menyampaikan, "Saya pedagang, Kiai, tetapi hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus." Lalu Mbah Khalil Bangkalan ini menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyaklah baca istighfar." Kemudian Mbah Khalil bertanya kepada tamu yang kedua. Yang kedua ini menyatakan, "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan." Nah, setelah memandang kepada tamunya itu, Mbah Khalil Bangkalan kemudian menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyaklah baca istighfar." Hingga akhirnya giliran tamu yang ketiga. Tamu ketiga ini menyatakan bahwa, "Saya usaha tani, Kiai, namun makin hari utang saya ini makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," gitu katanya. Nah, Mbah Khalil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyaklah baca istighfar." Jadi dari 3 masalah ini solusinya cuma satu, yaitu beristighfar. Jadi betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya pengaruh dari membaca istighfar. Di situ terdapat ada santri yang mendengarkan pesan Mbah Khalil Bangkalan kepada 3 tamu tersebut. Santri tersebut heran, kok 3 masalah yang berbeda tapi solusinya cuma satu, yaitu dengan membaca istighfar gitu. Nah, karena Mbah Khalil tahu santri itu berheran-heran, lalu Mbah Khalil Bangkalan ini membacakan Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya,
mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, mendengar jawaban Bahlil Bangkalan, para santri baru memahami bahwa jawaban kiainya itu memang merupakan janji Allah bagi siapapun yang memperbanyak baca istighfar. Ternyata benar, setelah kejadian itu ketiga tamunya datang kembali dan menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jadi dari kisah Syekh Bahlil Bangkalan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa begitu besarnya, begitu dahsyatnya, begitu besarnya pengaruh dari membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal-hal yang menurut kita mustahil, menurut kita kayak nggak mungkin nih, tapi dengan istighfar itu bisa menjadi sebuah kemungkinan. Bahkan kemungkinannya itu menjadi 80%. Jadi bisa nih kita amalkan membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari atau 70 kali sehari gitu. Kita istiqomahkan membaca istighfar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata salah dalam pengucapan, dalam perbuatan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.